Berlatar di sebuah desa terpencil yang jauh dari pemukiman, hiduplah sebuah keluarga kecil di sebuah gubuk sederhana. Mereka adalah seorang ibu yang dipanggil Emak, dan dua anaknya, Siti dan Angah. Sehari-hari, mereka bertahan hidup dengan cara sederhana, memeriksa perangkap di hutan untuk mencari makanan. Mak, pilih mana satu boleh, Mak? Kau ni, dah panggil Yalong. Pergi jenguk perangkap. Namun di tengah rutinitas itu, sebuah kejadian aneh menimpa mereka. Saat menyusuri jalan setapak, Siti dan Angah menemukan seekor rusa mati. Leher rusa itu terjepit di antara cabang pohon, tubuhnya tergantung kaku, seakan ada sesuatu yang tidak wajar. Merasa ada firasat buruk, Siti segera mengajak adiknya untuk pulang. Namun, perjalanan pulang mereka justru semakin menyeramkan. Dari kejauhan, tampak seorang gadis muda dengan wajah lusuh dan pakaian bercampur tanah. Tanpa sepatah kata pun, ia mengikuti langkah mereka hingga ke rumah. Ingat pesan Mak, jangan teguh. Sesampainya di rumah, Emak menyambut kehadiran sosok gadis itu. Meski aneh dan asing, Emak membawanya masuk. Gadis itu tetap diam, enggan berbicara sedikit pun. Emak menduga, mungkin ia anak dari desa seberang yang tersesat di dalam hutan. Mungkin budak ni pada kampung seberang. Sesat dalam hutan kot. Saat malam hari, rasa penasaran Angah masih belum hilang. Ia ingin kembali ke hutan untuk mengambil bangkai rusa yang mereka lihat siang tadi. Siti segera melarangnya, khawatir jika rusa itu sebenarnya mangsa harimau, sangat berbahaya bila diambil. Akan tetapi, Emak justru membantah, mengatakan bahwa tidak ada harimau di hutan ini. Sebagai gantinya, Emak menceritakan sebuah legenda tua yang sudah lama dikenal di desa. Konon, ada seorang pemburu gaib yang kerap berkeliaran di hutan. Ia membunuh hewan-hewan, bahkan pernah menculik anak-anak. Emak memperingatkan mereka, ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan keberadaan pemburu itu. Dan bila tanda itu muncul, mereka hanya bisa selamat dengan cara membenturkan dua batu sambil melafalkan mantra tertentu. Namun sebelum Emak selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara keras dari atap rumah. Keesokan paginya, ketegangan semakin menjadi. Mereka mendapati gadis asing itu sedang makan burung mentah, dan yang lebih mengerikan lagi, sambil memegang sebilah pisau, gadis itu bergumam dengan suara serak. Bulan purnama berikutnya, kalian semua akan mati. Bila bulan mengambang, kau semua akan mati. Seketika, suasana berubah mencekam, dan tanpa diduga, gadis itu mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara mengerikan di depan mata mereka. Emak, Siti, dan Angah sangat terkejut. Mereka sudah memperlakukan gadis itu dengan baik, tapi yang terjadi sungguh di luar nalar. Apakah ini ulah kekuatan jahat yang merasuki dirinya? Dengan hati berat, mereka akhirnya membawa jasad si gadis ke dalam hutan, meninggalkannya begitu saja di sana. Namun dalam perjalanan pulang, mereka bertemu seorang wanita parubaya yang memperkenalkan dirinya sebagai Dukun Tok. Ia terlihat gusar, terutama setelah melihat bebatuan aneh berserakan di sekitar rumah keluarga itu. Tok memperingatkan bahwa batu-batu itu adalah pertanda buruk, dan harus segera disingkirkan. Batu-batu ni tak elok. Selalunya perkara yang buruk akan datang. Apa kata kau berdua pergi kutip batu-batu tu, lepas tu pergi buang. Aku ada dekat bukit sana tu. Kalau ada apa-apa yang tak kena, apa-apa je lah. Cari aku ya. Saat Siti dan Angah membersihkan halaman, jari Siti terluka oleh kerikil tajam. Anehnya, di antara bebatuan itu mereka juga menemukan ceker ayam, seolah ada seseorang yang sengaja menaruhnya untuk menebar teror. Malam harinya, ketika Siti sedang menjahit pakaian, jarumnya terjatuh ke kolong rumah. Ia pun mengambil lentera dan merangkak masuk untuk mencarinya. Tapi di sanalah,
dalam kegelapan yang sempit, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari kegelapan, muncul sebuah tangan yang tiba-tiba menjulur ke arahnya. Halo? Keesokan harinya, luka kecil di jari Siti berubah menjadi demam tinggi, tubuhnya panas tak terkendali. Emak panik, lalu bergegas menemui Tok untuk meminta pertolongan. Tok mengatakan bahwa Siti terkena semacam tolak bala, dan bisa jadi hanya penyakit biasa. Namun, caranya mengobati sangatlah menyeramkan. Tok melakukan ritual dengan mengorbankan binatang ternak, dan anehnya, setelah itu demam Siti benar-benar reda. Setelahnya, Tok meminta Anga untuk membuang darah ayam sisa ritual, sekaligus mengorbankan 2 ekor merpati putih kesayangan Anga. Namun karena tidak tega, Anga diam-diam melepaskan merpati itu. Pening, tak payahlah duduk kat bukit tu. Tak apalah. Aku dah biasa. Malam harinya, suasana rumah kembali terasa muram. Siti dan Anga saling bercerita tentang ayah mereka yang sudah lama pergi, merindukan sosoknya. Sementara itu, Tok berpamitan pulang. Tapi malam itu, saat sedang tidur, emak tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ketukan batu. Saat melihat ke depan, betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok dirinya sendiri sedang duduk di luar, membenturkan batu berulang-ulang. Emak langsung tersentak, dan segera memeriksa anak-anaknya yang masih tertidur pulas. Keesokan paginya, seorang pemburu datang ke rumah mereka. Ia mencari seorang anak perempuan kecil, mungkin yang ia maksud adalah gadis yang kemarin mati bundir. Dengan nada kasar, emak mengaku tidak tahu menahu, dan mengusir pria itu. Aku datang dari sana. Kau ada nampak budak perempuan? Tinggi dia. Tak ada budak kat sini. Betul. Kau pergi cari tempat lain. Malam harinya, dalam tidur, Siti merasa tubuhnya seolah ada yang menuntunnya keluar. Ketika ia terbangun, dirinya sudah berada di sebuah lapangan gelap. Dan di sana, ia melihat jasad gadis kecil yang pernah mereka tinggalkan. Lentera miliknya tergeletak di dekat tubuh itu, seakan ia memang diarahkan untuk kembali ke sana. Dengan gemetar, Siti berusaha mengambil lentera dan hendak pergi. Namun tanpa ia sadari, jasad gadis itu perlahan berdiri, lalu mengikuti langkah Siti dari belakang. Di rumah, Anga yang terbangun tiba-tiba mendengar teriakan Siti dari luar. Siti yang ketakutan bergegas menuju pintu, namun langkahnya terhenti ketika melihat gadis kecil itu berdiri di depan pintu. Anehnya, saat Anga membuka pintu, ia hanya melihat kobaran api, yang ketika api itu mulai padam, terlihat jelas sosok gadis kecil yang hangus terbakar. Dan dari sinilah, teror pun baru saja dimulai. Keesokan harinya, suasana di rumah semakin mencekam, Siti tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Emak dan Anga pun panik mencari ke segala arah. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan Tok. Emak menceritakan tentang orang asing, sang pemburu yang kemarin sempat datang ke rumah mereka. Ia mencurigai bahwa hilangnya Siti pasti ada hubungannya dengan orang itu. Mendengar hal itu, Tok ikut membantu mencari, berpencar menyusuri arah yang berbeda. Sementara itu, di tengah hutan bambu yang sunyi, Siti terlihat kebingungan. Nafasnya tersengal, ketakutan jelas terpancar di wajahnya. Tanpa disadari, sosok pemburu muncul dari belakang, mengendap mendekatinya seolah hendak mencelakai. Namun ternyata, pemburu itu justru membawanya kembali pulang. Bukannya berterima kasih, emak malah menuduh pemburu telah menculik dan melukai Siti. Aku jumpa dia dalam hutan. Celaka, kau jangan nak tipu aku apa kau dah buat dengan anakku. Aku sembelih kau Kau dengan tanya panah dia ni. sendiri. Siti membantah, ia tahu ibunya terlalu cepat berprasangka buruk.
Pemburu yang marah kemudian melihat pisau kecil di tangan emak, pisau yang ia kenali sebagai milik gadis kecil itu. Dengan nada keras, ia menuntut kejujuran, di mana anak gadisnya. Hingga akhirnya, emak terpaksa mengaku bahwa gadis itu telah mati. Angah kemudian menemani pemburu menuju hutan untuk menunjukkan lokasi jasad gadis yang telah mereka telantarkan. Sebelum pulang, Angah sempat mengembalikan pisau itu ke tangan si pemburu. Sementara itu di rumah, Siti mulai tak tenang. Ia merasa berbagai kejadian aneh yang menimpa mereka adalah tanda bahwa keluarga ini harus segera meninggalkan hutan. Namun, emak tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas. Pertengkaran pun terjadi, hingga emak yang tak ingin melanjutkan perdebatan memilih pergi keluar, meninggalkannya sendirian. Atau kau nak tunggu aku sejuk tukar, bodoh? Beberapa saat kemudian, terdengar suara benturan keras dari dalam rumah. Emak yang masih tak jauh bergegas kembali. Betapa terkejutnya ia saat melihat Siti sedang membenturkan kelapanya sendiri ke sebuah benda tajam yang entah dari mana muncul, hingga tubuhnya roboh bersimbah sirup marjan. Di sisi lain, pemburu akhirnya menemukan jasad gadis kecil itu. Di sini terungkap ternyata gadis kecil itu adalah anak kandungnya. Kesedihan dan amarahnya pun bercampur jadi satu dalam hatinya. Hari itu, Tok bertemu Angah yang sedang larut dalam duka atas kepergian Siti. Dengan tenang namun menyeramkan, Tok menasihatinya bahwa kekuatan jahat memang selalu ada. Mereka tidak menyerang secara langsung, melainkan menggunakan manusia sebagai perantara untuk menebar kesesatan dan penderitaan. Saat perjalanan pulang, Angah melihat sosok yang mirip Siti. Dengan wajah pucat, Siti berkata singkat, "Lari, cepat lari." Angah pun berlari sekuat tenaga, hingga bertemu kembali dengan Tok di rumahnya. Dan sebelumnya, Tok juga telah memperingatkan emak agar berhati-hati dengan sang pemburu. Katanya, pemburu itu berbahaya, apalagi ia sudah mendapatkan apa yang ia cari, yaitu jasad anaknya yang kini telah dikuasai iblis. Malam itu, pemburu melakukan ritual di hadapan jasad anaknya. Tubuh yang sudah tak bernyawa itu diperlakukan seolah pemanggilan roh. Pada waktu yang sama, Tok juga terlihat melakukan ritual lain di tempat berbeda. Sang pemburu kemudian berkata sesuatu di hadapan jasad anaknya yang telah bangkit dari kematian. Keesokan harinya, emak yang diliputi ketakutan akhirnya memutuskan meninggalkan hutan bersama Angah. Namun sebelum berangkat, Angah diam-diam mengambil sesuatu yang ia tinggalkan, bangkai rusa yang dulu mereka temukan di atas pohon. Di sisi lain, pemburu mulai tersadar bahwa ritualnya semalam telah dipermainkan. Tok dengan ilmu hitamnya membuatnya tak sadarkan diri, hingga ia harus kehilangan anaknya lagi. Dipenuhi amarah, pemburu mendatangi emak. Bukannya bermusuhan, kali ini ia memperingatkan keluarga emak berada dalam bahaya besar, dan satu-satunya cara selamat adalah segera pergi dari hutan ini. Namun emak yang dipenuhi kebencian malah menuduh pemburu sebagai dalang kematian Siti dan hilangnya Angah. Dengan putus asa, pemburu pun mencoba membuktikan ucapannya dengan mencari Angah untuk membawanya kembali ke hadapan emak. Sebelum berangkat, ia meninggalkan tombak pada emak, berharap senjata itu bisa melindungi mereka. Namun emak justru curiga, mengira pemburu sedang merencanakan pembunuhan. Kau kena percayakan aku kalau kau nak selamat. Apa lagi yang teruk daripada mayat anak perempuan aku yang ada ke atas rumah tu sementara anak lelaki aku Kau hilang? dengar cakap aku. Kau percayalah aku. Bukankah aku yang jumpa anak perempuan kau sesat dalam hutan? Betul ke kau yang jumpa anak perempuan dia? Baik kau pergi dari sini kalau kau nak selamat. Jangan percaya. Aku kata, kau yang tinggalkan tempat ni secara... Baik. Biar aku sendiri yang cari anak kau. Kau perlukan lembing ni lebih dari aku. Kita tak tahu apa yang dia dah buat dengan mayat budak tu. Aku kena cari Angah sebelum dia jumpa. Ketika pemburu akhirnya menemukan Angah,
ia terkejut melihat bocah itu sudah dirasuki roh jahat. Pemburu yakin bahwa jiwa Angah sudah tidak bisa diselamatkan lagi, dan ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun dari belakang, emak datang mengendap lalu menusuk pemburu dari belakang. Di momen itu, pandangan mereka mulai kabur. Rusa yang mereka kira bangkai, ternyata terlihat seperti Angah. Burung yang mati, terlihat seolah tubuh manusia. Apakah semua ini hanyalah tipu daya, atau mereka memang sudah lama diperdaya? Malamnya, pemburu terbangun di suatu tempat bersama Tok. Dengan wajah lelah, ia mengaku telah membunuh Angah demi menyelamatkan jiwanya dari iblis. Namun Tok hanya tertawa terbahak-bahak. Ia lalu menunjukkan kebenaran yang membuat darahnya membeku. Jasad Siti dan Angah ternyata masih ada, tapi jiwa mereka sudah sepenuhnya dikuasai iblis. Tok kemudian menyingkap wujud aslinya. Ia bukanlah manusia, melainkan iblis yang selama ini mengatur segalanya. Jasad gadis kecil yang sebelumnya ia kuasai kini dibakar, karena tugasnya sudah selesai. Sebagai gantinya, ia memilih menggunakan tubuh Siti dan Angah sebagai wadah baru untuk melanjutkan terornya. Kami hanya berbisik. Kau percaya aku dengan muslihat kau? Dan kau juga yang menurut bisikan kami. Emak yang kehilangan segalanya tak lagi sanggup menahan derita. Ia menangis pilu, lalu memutuskan mengakhiri hidupnya di dekat jasad yang ia kira anak-anaknya. Dan disitulah, kisah mengerikan ini berakhir, dengan iblis yang kini memiliki tubuh baru untuk menebar kegelapan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa prasangka dan rahasia justru bisa membuka pintu bagi kegelapan. Emak yang curiga, Siti yang dihantui ketakutan, hingga pemburu yang dianggap musuh, semua hanyalah bagian dari permainan iblis yang memanfaatkan kelemahan manusia. Iblis tidak masuk begitu saja, melainkan lewat amarah, kebohongan, dan rasa putus asa. Dan ketika pintu itu sudah terbuka, kehancuran pun tak bisa dihindari. Pada akhirnya, kita belajar bahwa bukan hanya makhluk gaib yang menakutkan, tapi hati manusia sendiri, ketika dikuasai oleh curiga dan prasangka. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.